Hingga kini, kasus korupsi yang menyeret nama Johnny G. Plate masih saja menjadi perbincangan yang sangat menarik. Beberapa kalangan mengait-ngaitkan bahwa korupsi yang dilakukan kader Partai Nasdem itu ada kaitannya dengan kasus Petrol yang pernah booming dalam beberapa tahun lalu. Kriminolog UI Roger P. Silalahi dalam tulisannya mengatakan bahwa secara teori kasus yang menjerat Johnny G. Plate bisa dilihat dari kacamata ilmu sosial ada kaitannya dengan kekuasaan. Menurutnya, politik adalah ilmu sosial kemasyarakatan yang mempelajari hubungan antar masyarakat, lembaga, dan negara dengan tujuan akhir yaitu kekuasaan. Kekuasaan dapat digunakan untuk mengendalikan hampir semua sektor kehidupan yang tentunya dapat menghasilkan uang. It's all about money, kata kriminolog UI Roger P. Silalahi. Jadi jangan percaya kalau ada politikus yang berkata bahwa dia akan berjuang untuk masyarakat, walau sebenarnya mungkin saja ada. Tapi presentasinya pasti sangat kecil. Hati-hati membedakan antara politikus dan negarawan. Negarawan adalah politikus hebat yang presentasinya kecil itu tadi. Roger mengatakan, negarawan adalah politikus ulung yang ahli dalam kenegaraan, ahli dalam menjalankan pemerintahan, pemimpin politik yang taat asas, dan menyusun kebijakan negara dengan pandangan ke depan, atau mengelola masalah negara dengan bijaksana dan berwibawa. Negarawan pastilah seorang pahlawan besar dan agung. Singkatnya, lanjut Roger, politikus adalah pedagang negara karena targetnya adalah uang untuk kekuasaan dan kekuasaan untuk uang. Ketika Johnny G. Plate ditangkap, semua sibuk bicara korupsi BTS, bicara dana Pilpres Nasdem. Lalu muncul pernyataan sebagai korban politik, penjegalan, dan lain sebagainya. Demikianlah, kalau terbiasa dapat uang banyak lewat petrol, akhirnya menjadikan BTS sebagai pengganti minyak bumi. Perilaku bodoh, tandasnya. Dalam ilmu kriminologi, lanjut Roger, dikenal adanya teori differential association. Ada dua teori yang disampaikan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1947 yang memiliki 9 poin. Intinya menjelaskan bahwa kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, tidak diturunkan, dipelajari melalui interaksi. Prosesnya terjadi dalam kelompok interaksi yang intim dengan teknik, motif, dorongan, alasan pembenaran, dan sikap tertentu. Sebenarnya tidak ada yang baru. Teori itu pun dikeluarkan tahun 1947 dan semua orang yang belajar ilmu sosiologi pasti mengenal teori ini. Meski demikian, teori ini diakui dan masih terbukti benar sampai sekarang. Roger mencontohkan ada pada kasus BTS yang menjerat Johnny G. Plate. Siapakah Johnny G. Plate? Johnny G. Plate dikenal sebagai tangan kanan alias orang dekat dari Muhammad Riza Khalid, MRC. Itulah mengapa sebenarnya sangat mengherankan bahwa Jokowi mau mengangkat orang ini sebagai menteri. Jokowi ternyata berani mengangkat Johnny G. Plate karena adanya jaminan dari Surya Paloh. Mengapa Surya Paloh berani menjamin? Mengapa tidak? Karena menurut Roger, Surya Paloh membutuhkan orang yang cukup pintar dan berani yang mampu memberikan pemasukan besar menggantikan apa yang sebelumnya masuk melalui petrol. Lantas, apakah Surya Paloh bagian dari petrol? Roger menuturkan, semua yang mengikuti kasus petrol pasti pernah membaca nama Rosano Barak, salah satu orang kepercayaan Bambang Triatmojo. Rosano adalah kakak ipar dari Surya Paloh. Rosano adalah pendana mures, middleman yang handal dan berjaringan luas.
Roger menyatakan bahwa Mures bisa dibilang menjadi salah satu pengendali operasional Petrel karena pandai menyenangkan semua pihak yang dilibatkan dalam jaringannya. Begitu kira-kira artikel ini disadur dari helloindonesia.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.